Shalom, berjumpa lagi dalam program 50 hari hidup dalam kebangkitannya. Sungguh bersyukur di hari yang ke-21, saya Monica diberikan kesempatan untuk menceritakan kisah perjumpaan saya dengan Tuhan. Saya sungguh bersyukur karena Tuhan memperkenalkan dirinya kepada saya melalui orang tua yang sudah mengenal Tuhan. Dari kecil saya didorong untuk mengikuti sekolah minggu dan melayani dalam bidang paduan suara. Dan dari sana juga saya menemukan bakat saya dalam bernyanyi. Kelas 4 SD orang tua saya mengenalkan saya pada alat musik yaitu keyboard. Tapi tidak hanya sampai di sana. Mereka juga mendorong saya untuk melayani melalui bernyanyi sambil bermain keyboard di gereja. Namun selayaknya anak sekolah, saat itu saya merasa bahwa hidup saya terlalu banyak dihabiskan untuk gereja. Sebut saja di hari Selasa saya harus les piano, di hari Jumat saya harus latihan paduan suara, dan terkadang di hari Jumat yang sama saya harus memilih untuk meninggalkan latihan paduan suara yang saya senangi untuk mengiringi persekutuan doa rumah tangga. Bahkan di hari Minggu, saya masih harus mengikuti beberapa kali ibadah untuk melayani di beberapa kebaktian. Saat itu saya merasa kesal. Sempat terbesit di pikiran saya, pikiran buruk tentang orang tua saya, bahwa mereka mendorong saya hanya untuk kebanggaan diri mereka. Mereka meminta saya melayani untuk kepuasan diri mereka. Saya merasa terpaksa. Saya merasa tidak ada sukacita di dalam melayani. Ketika saya memasuki kelas 6 SD, saya mulai mendengarkan teman-teman saya yang mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak pantas untuk diucapkan. Perkataan yang selama ini dianggap pantang oleh orang tua saya. Memang saya tidak tahu apa sih makna dari perkataan tersebut, tapi saya melihat bahwa ketika mereka mengucapkan kata tersebut, terpancar ada rasa bangga dari mereka. Saya mulai ikut-ikutan untuk mengucapkan. Kemudian saya merasa keren. Saya merasa saya jadi sama dengan teman-teman saya yang lain. Ketika ada barang yang jatuh, terucaplah kata itu. Ketika saya tersenggol teman, kata itu juga keluar dari mulut saya. Inilah kebiasaan buruk saya. Kebiasaan baru saya waktu itu. Namun di bulan Juni 2010 di akhir kelas 6 SD, saya diajak teman untuk mengikuti sebuah camp dengan tema Daniel. Saya mulai belajar dan memahami kisah mengenai Daniel, di mana ia menolak untuk makan makanan raja agar menjaga dirinya tetap suci. Yang kemudian dilanjutkan dengan kisah ketiga temannya, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang menolak untuk menyembah patung yang didirikan raja. Ya, memang mereka harus menerima konsekuensi untuk dimasukkan dalam perapian yang sangat panas. Namun di akhir kisah tersebut Tuhan menyatakan kuasa-Nya, sehingga tidak ada sehelai rambut pun dari mereka yang hangus terbakar. Saat itu kami diajak berkomitmen untuk hidup bagi Tuhan, meninggalkan kebiasaan lama, dan tidak hidup ikut-ikutan hanya untuk dipandang keren. Sejak saat itu, secara perlahan, saya mulai belajar untuk menghilangkan kebiasaan buruk saya mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak berguna. Sejak saat itu juga saya mulai menghayati bahwa melayani adalah
adalah salah satu bentuk bahwa saya mau hidup bagi Tuhan. Memang tidak mudah. Bahkan dalam perjalanan masih jatuh bangun. Terkadang ada rasa jenuh, rasa bosan, malas untuk berlatih. Namun kembali Tuhan mengingatkan saya bahwa ini merupakan sebuah pelayanan, merupakan sebuah kesempatan yang Tuhan beri untuk mewujudkan rasa syukur saya kepada Tuhan. Inilah kisah ketika Tuhan menjumpai saya. Perjumpaan yang sederhana namun mengubahkan hidup saya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan beri. Kami bersyukur Tuhan memilih kami untuk boleh mengenal Tuhan. Ajarlah kami Tuhan, agar setiap hari kami, setiap waktu yang Tuhan beri, kami selalu menghidupi firman Tuhan. Berdaulatlah atas setiap kami. Berkaryalah